Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal nomor 9 dari latihan 3 halaman 151 bab 4 bangun datar. Oke, langsung saja. Nomor 9, diketahui segitiga siku-siku ABC dan bangun segi 4 berikut. Nah, di sini ada gambar ya adik-adik. Ada segitiga siku-siku ABC dan bangun segi 4. A. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan mengapa segi 4 BCDE merupakan persegi, yaitu segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Gunakan soal nomor 6. Nah, untuk menjawab soal nomor 9 yang A ini, kita harus menggunakan soal seperti soal nomor 6 nih adik-adik ya. Nah, seperti yang waktu kita bahas di soal nomor 6. Nah, di sini kita lihat ya. Ada segitiga CAB aja ya, kita anggapnya ya, karena siku-sikunya di A ya. Ini segitiga CAB ini sama ya adik-adik dengan segitiga yang ini apa ini? Ini nggak ada namanya ya. Ya udah gini aja Kak Akidah, langsung aja karena dia segitiga lainnya nggak ada nama, kita nggak perlu pakai nama lagi ya. Nah, ini jadi keempat segitiga ini sama semua. Nah, jadi alasannya itu kita jawab di sini aja ya, 9 yang A. Karena keempat segitiga yang berada, nah kita ini bikin segi 4 ya. Nah, gitu ya. Nah, yang berada di luar segi 4 BCDE, karena keempat segitiga yang berada di luar segi 4 BCDE saling kongruen satu sama lain. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi karena segitiga ABC-nya dengan segitiga yang lainnya itu saling kongruen, maka segi 4 ini adalah persegi, gitu ya. Oke, kita hapus dulu yang ininya. Kayak gitu. Jadi jawaban yang A kan minta ini ya, berdasarkan gambar tersebut jelaskan mengapa segi 4 BCDE merupakan persegi, yaitu segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Gunakan soal nomor 6. Nah, jawabannya ini karena keempat segitiga yang berada di luar segi 4 BCDE saling kongruen satu sama lain, gitu ya. Oke, kita lanjut yang B. Hitunglah luas segi 4 BCDE. Nah, di sini segi 4 BCDE-nya itu tidak lurus dengan kotak-kotak yang ada di sini adik-adik ya. Jadi, kita gunakan bantuan luas segitiga sederhana atau segitiga siku-siku. Jadi, pertama kita tentuin dulu di sini ada segi 4. Nah, ini dia. Yang besar ya, kita anggap aja itu luas segi 4-nya. Nanti dikurangi segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga, dan segitiga yang keempat, gitu ya. Oke, pertama kita cari dulu luas segi 4-nya. Kita hitung dulu sisinya ya adik-adik ya. Kita ganti warna. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, ini 17 ya. Kesininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sama saja ya. Oke, nomor 9 yang B. Kita mencari luas segi 4 yang besar dulu, yaitu sisi kali sisi. Rumusnya ya. Sisinya adalah 17 dikali 17. Oke, 17 kali 17 adalah 289 kotak ya adik-adik ya. Oke, kita sudah dapat ya untuk yang pertama luas segi 4-nya. Berikutnya, ntar ini biar enggak terlalu ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan menghitung luas segitiga ABC ya. Nah, luas segitiga ABC yang ini nih adik-adik, kita hapus dulu. Nah, yang ini ya. Kita menghitungnya satu saja segitiganya, karena keempat-empatnya kongruen jadi luasnya sama ya. Oke, kita hitung luas segitiga ABC. Rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Oke, alasnya itu yang bawah ya adik-adik ya. Nah, ini sudah kita hitung tadi sampai 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, alasnya adalah 12 dikali tingginya 5 dibagi 2. Oke, kita coret ya 12 dengan 2. Jadi ini 6, ininya 1. 6 kali 5 adalah 30 kotak. Ya. Oke, kita sudah dapat luas segitiga ABC. Nah, sekarang kita mau menghitung luas 4 segitiga. Luas 4 segitiga. Berarti karena dia saling kongruen, langsung saja 4 dikali luas segitiga ABC. Nah, kita kasih keterangan ya, karena saling kongruen. Jadi tinggal kita kalikan, semua luasnya sama ya. Berarti 4 dikali 30 kotak. Jadi 4 kali 3 12 ya, tambahin 0 jadi 120 kotak. Oke, kita sudah dapat 4 segitiganya ya adik-adik ya. Nah, berarti kita bisa hitung nih luas segi 4 BCDE ini. Berarti luas segi 4 yang besar, persegi yang besar dikurangi luas 4 segitiga. Oke, sini ya. Kita sesuaikan luas segi 4 BCDE. Nah, luas segi 4 BCDE sama dengan luas yang persegi besar dikurangi luas 4 segitiga. Oke, tadi luas yang pertama segi 4 itu yang besar adalah 289 ya adik-adik ya. 289 dikurangi tadi totalnya 120 ya. Oke, 120. Berarti jawabannya adalah 169 kotak. Gitu ya. Oke, sudah kita dapatkan. Berarti jawaban yang ini hapus dulu semuanya ya. Jawaban yang B itu
Nah, yang B ini adalah 169 kotak. Gitu adik-adik. Oke, berikutnya yang C. Hitunglah luas segitiga siku-siku ABC. Oke, segitiga siku-siku ABC. Yang C ya, kita ganti warna. Luas segitiga ABC. Sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, segitiga ABC ini kita gunakan yang sudah diketahui aja ya adik-adik ya. Hapus dulu. Oh ya udah, nggak usah itunya. Apa dihapus aja dulu ininya ya. Oke, alasnya berarti yang ini nih. Ini segitiganya ya, ABC. Oke, berarti alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, tadi udah dihitung ya? Udah dihitung di awal, dikali ininya 5 ya adik-adik, maaf. Oke, 12 dikali 5 dibagi 2. Nggak apa-apa, kita tulis ulang ya. Kita coret, berarti ini 6, ininya 1. 6 kali 5 adalah 30 kotak. Nah, kita sudah dapat luas segitiga ABC-nya. Jawabannya adalah 30 kotak. Berikutnya, hitunglah panjang BC dan AF. Oke, kita hapus dulu. Panjang BC. Pertama kita hitung BC dulu. Nah, BC itu ini adik-adik. Nah, ya, BC itu ternyata dia itu adalah sisi dari segi 4 BCDE. Ya, berarti bisa kita hitung ya. Yang D hubungannya berarti sama luas BCDE adik-adik ya. Oke. Berarti bisa kita tulis gini. Luas segi 4. Ini boleh ya seperti ini. Penulisan itu bisa macam-macam. Kak Akidah tulisnya dari luasnya dulu ya. Luas segi 4 BCDE sama dengan tadi 169 ya. Nah, berarti sekarang luas itu rumusnya adalah sisi kuadrat, ya enggak? Sisi pangkat 2 ya. Sama dengan 169 gitu ya adik-adik ya. Berarti kalau kita mau mencari sisinya saja ya, sisinya itu kita anggapnya ganti aja ya. Sisinya itu kita ubah ini dulu, jangan terlalu minggir ya. Nah, itu adalah sisi pangkat 2 kan. Sisi kali sisi kan, atau sisi pangkat 2. Nah, sisinya itu kita ambil salah satu, yaitu BC nih adik-adik. Ya, berarti kita tuliskan BC kuadrat sama dengan 169. Berarti kalau mau kita cari BC-nya saja diakarkan adik-adik. Ya, gitu. Jadi akar dari 169. Akar pangkat 2 ya, akar kuadrat. Berarti BC-nya berapa? Berarti 169 itu dari berapa kali berapa yang kembar? Yaitu 13. Ya, gitu. Jadi BC-nya adalah 13 adik-adik. Jawabannya ya. Nah, karena ini satuannya kotak, maka kita boleh tulisnya 13 kotak gitu ya. Nah, BC-nya sama dengan 13, kita tulis di sini aja ya. 13 kotak. Panjangnya ya adik-adik ya, panjang ininya 13 kotak satuan gitu. Sekarang AF. Oke. Nah, yang AF perhatikan nih adik-adik ya. Ini kita harus teliti nih untuk menjawab ini.
Nah, AF itu kita lihat di sini di segitiga ABC. Nah, segitiga ABC itu dia adalah siku-siku adik-adik. Ya nggak? Ada siku-siku di sini. Nah, ternyata dia juga siku-siku nih. Bagian AF-nya itu ada tanda siku-siku. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari segitiga ABC ini, dia kan ini ya, satu kesatuan gitu, berarti dia kan memiliki luas. Tadi sudah kita hitung luas segitiga siku-siku ABC adalah 30 kotak. Ya kan? Nah, untuk menghitung luas segitiga itu, segitiga ABC ini, kita bisa gunakan alasnya yang AB dengan tinggi AC tadi ya, kita ngitungnya gitu. Nah, sekarang kita bisa gunakan alasnya itu menggunakan BC adik-adik. Nah, tingginya AF. Kenapa Kak Akidah? Karena di sini ada tanda siku-siku, artinya dia tegak lurus nih adik-adik. Jadi selain bisa dicari luas segitiga ABC ini dengan cara alasnya AB, tingginya AC, tapi dia juga bisa dicari dengan menggunakan alasnya itu BC, tingginya AF adik-adik, gitu ya. Nah, jadi kita bisa tulis gini. Nah, kita boleh tulis rumusnya dulu ya, biar posisinya tetap di sebelah kiri. Nanti kalau kita tulis luasnya dulu, baru rumusnya di sebelah kanan, nanti adanya di sebelah kanan. Nah, Kak Akidah pengen tetap di sebelah kiri, biar adik-adiknya nggak bingung gitu ya. Oke, nah rumusnya dulu. Sebenarnya ini bisa banyak cara ya untuk menuliskan caranya tuh ya. Nah, boleh deh Kak Akidah tulis gini aja, luas segitiga ABC tadi sama dengan berapa adik-adik? 30 ya. Nah, kita ambil angkanya aja dulu ya. Seperti yang nomor C, luas segitiga ABC adalah 30. Nah, kita baru tuliskan rumusnya. Luas segitiga ABC adalah alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 30 gitu ya. Nah, sekarang kita ganti alasnya itu dengan yang BC ya. Kita pakai huruf dulu. BC kali tingginya adalah AF ya. BC alasnya, tingginya AF. Oke, BC kali tingginya AF dibagi 2 sama dengan 30 gitu ya. Nah, boleh adik-adik masukin dulu rumusnya ya. BC nya itu berapa tadi kita sudah dapatkan? BC nya adalah 13 dikali AF itu yang mau kita cari dibagi 2 sama dengan 30. Nah, karena kita mau mencari AF, maka AF-nya itu suruh sendirian adik-adik. Ya. Jadi AF-nya suruh sendirian, ini tetap AF-nya di sini sama dengan 30. Nah, ini karena pembagian 2 ini pindah jadinya naik ya. Jadinya perkalian. Jadi kebalikannya kalau dia pindah ruas gitu. Sebenarnya tidak ada istilah pindah ruas, tapi ini biar memudahkan ya. Nah, ini karena perkalian, maka dia mau pindah nih, dihilangkan kan 13-nya dari sebelah kiri, berarti jadinya pembagian ya adik-adik. Nggak apa-apa deh ininya, dibagi jadinya per 13. Oke, AF sama dengan 30 kali 2 adalah 60 dibagi 13. Jadi AF nya adalah 60 dibagi 13, hasilnya itu 4,615 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita bulatkan AF nya itu, kita taksir jadi 4,5 ya, kayak gitu adik-adik. Jadi AF nya adalah 4,5. Kalau panjangnya itu ya berarti kotak ya, 45 kotak satuan gitu adik-adik.
ya. Tapi kalau misalkan maaf 4,6 kok 4,5, 4,6. Nah, mungkin bisa jadi guru di sekolah adik-adik bisa juga nih pembulatannya ke atas. 4,6 itu sama dengan 5 ya. Kalau mau pembulatannya menggunakan taksiran terbaik atau taksiran atas, itu nanti hasilnya jadi 5. Gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini AF-nya itu sama dengan 4,6 gitu ya. Tapi bisa juga kalau gurunya mau ditaksir itu bisa jadi 5 gitu ya, pakai taksiran atas atau taksiran terbaik. Gitu adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.